Sidang kasus ikan asin yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin siang kembali menghadirkan drama. Sidang yang beragendakan pembacaan pledoi atau pembelaan dari 3 terdakwa itu berlangsung alot. Trio ikan asin yang terdiri dari Gali Ginanjar, Pablo Benua, dan Rey Utami berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa tuntutan yang disampaikan JPU pada sidang sebelumnya tidak berdasar. Dari pledoi yang kami ajukan, hanya satu yang menjadikan keberatan jaksa tentang perintah Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi untuk memindahkan persidangan atau melimpahkan berkas perkara ke Cibinong. Hanya itu yang jadi keberatan, karena itu alasan jaksa merupakan wilayah peradilan. Tapi saya menyesalkan bahwa, dan kami menganggap ini positif, karena apa yang menjadi keberatan kami di dalam berita acara poin 7 dan poin 18 sebagaimana yang saya sampaikan itu sama sekali tidak ditanggapi oleh jaksa. Sebenarnya kami juga menyesalkan kenapa video itu diputarnya di belakangan. Kalau diputarnya di depan, kita kan sama-sama bisa melihat lebih jernih gitu. Bahwa kemudian apa yang menjadi laporan pelapor itu bisa sama-sama kita lihat dengan jelas. Ini kan semua persidangan sudah berjalan, saksi-saksi sudah dihadirkan, tapi video sendiri yang merupakan keberatan dari pelapor itu tidak diputar. Ini diputarnya di belakang. Dan kami baru mendapati ini ketika persidangan sudah hampir selesai, kita baru mendapati ini. Dan kemudian kita konfrontir dengan berita acara yang ada di poin 7 dan poin 18 sebagaimana yang kawan-kawan lihat, itu ternyata tidak disebutkan oleh Gali Ginanjar di dalam video tersebut. Padahal di situ justru pokok perkaranya dalam perkara ini. Seperti diketahui, Gali dituntut 3,5 tahun penjara. Tuntutan itu terasa berat bagi Gali lantaran dirinya merasa hanya sebagai bintang tamu di vlog mulut sampah yang dibesut Rey Utami dan Pablo Benua. Gali juga merasa tidak punya andil pada penyebaran konten asusila itu. Saya sih minta kepada majelis hakim mengingat sekarang umur ibu saya 67 tahun, yang salah satu keberatan saya mudah-mudahan diperingankan. Karena apa? Karena saya anak laki satu-satunya dan mengingat usia ibu saya, nggak bagus buat psikologisnya kalau saya terlalu lama di dalam. Itu Gali tidak pernah menyatakan ikan asin, berjamur, krokin sampai 1 sendok penuh. Tidak pernah mengatakan itu di dalam video itu. Tetapi di dalam berita acara itu terdapat itu. Dan bahkan diulang-ulang, dan justru ini yang menjadi pokok perkara dalam masalah ini. Ini tidak ada. Di video yang dilaporkan itu tidak ada. Tetapi di berita acara untuk melengkapi laporannya pelapor itu tidak ada. Tidak ada bisa dibuktikan di video itu. Jadi ini video yang dilaporkan itu video yang mana? Soal pledoi, bisa jadi Berbi Kumalasari sang istri lebih tahu daripada Gali. Setidaknya Berbi Kumala mengaku seorang lawyer yang sering menangani kasus hukum. Lantas, seperti apa pendapat Berbi tentang tuntutan JPU dan kasus hukum yang tengah menjerat suami sirinya itu? Sangat kecewa dengan teman-teman pengacara yang lain, juga sangat kecewa karena kasus ini kan sebetulnya kasus kecil di mana Gali juga tidak pernah menyebutkan, dan pada saat di BAP juga dari pelapor juga kan berasumsi di BAP-nya di poin 7 bahwasannya mengenai pembicaraan Gali. Di situ dia merasa membicarakan tentang itu. Dan pada saat fakta persidangan kan juga sudah terlihat jelas bahwa Gali juga di situ sebagai narasumber. Yang jelas sih kita tetap menghargai putusan dari tuntutan dari jaksa, dan semoga nanti ketika kita sudah pledoi dan hakim juga akan memutuskan dengan bijak kira-kira seperti apa nanti tuntutan yang
pantas untuk dari Gali Ginanjar sendiri ya. Ya minta doanya aja deh semuanya buat Gali yang terbaik. Semoga putusannya juga tidak memakan waktu yang sangat lama karena memang kasus ini juga menurut saya kasus yang masih banyak banget, kasus yang lebih berat lagi yang sebetulnya juga nggak sampai hukumannya seberat ini gitu. Tentu saja jaksa punya pertimbangan lain. Bisa jadi keberanian Gali mencemarkan nama baik Fairuz Arafiq via media elektronik dianggap fatal dan itulah yang memicu Ray dan Pablo untuk memblow up kasus ikan asin. Di sisi lain, Pablo yang dituntut 2,5 tahun penjara bersikeras mengaku tidak terlibat langsung penyebaran konten asusila, meski vlog konten sampah adalah karya YouTube-nya. Sedangkan Ray yang dituntut 2 tahun penjara merasa hanya sebagai presenter dan tak tahu menau tentang penyebaran konten asusila itu. Dari awal sampai sekarang kan selalu berdoa, selalu bersabar, selalu ikhlas. Tidak pernah ada yang berubah, istiqomah. Tidak pernah ada yang Semangat. Tidak pernah ada yang putus asa. Kita kan orang sudah hijrah, tidak perlu bersedih dengan apapun. Semua udah keputusan Allah. Meski baru tuntutan, Fairuz Arafiq dan Sony Septian sang suami merasa tuntutan jaksa terlalu ringan. Pasalnya, perbuatan ketiga terdakwa telah mencederai harga diri Fairuz sebagai wanita dan nampaknya tak hanya dirasakan Fairuz, tapi juga oleh keluarga dan anak-anaknya kelak. Setidaknya bukti digital tentang kasus ikan asin yang sempat menjadi isu nasional akan tersimpan sampai puluhan tahun ke depan. Bahkan mungkin sampai Fairuz sudah pensiun dari dunia keartisan. Ya, kalau mengenai masalah ada pandangan misalnya ini kan omongan seperti itu kan tidak membuat malu gitu misalnya. Nah, kalau secara hukum dan juga pendapat beberapa ahli itu tidak digantungkan kepada pendapat umum karena umum itu kan tidak dikenai akibat daripada apa yang dinyatakan oleh seseorang yang membuat seseorang itu malu, ya. Jadi oleh karena itu memang harus subjektivitas. Ahli mengatakan, hukum mengatakan jika seseorang sudah merasa malu atau dipermalukan dalam atas suatu tayangan atau omongan, itu sudah cukup memenuhi unsur. Ya, jadi saya rasa itu yang menjadi pegangan kami sehingga mudah-mudahan hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya. Sekalipun sudah memaafkan ketiga terdakwa, Fairuz berharap hukum tetap ditegakkan. Perempuan itu kan mulia ya, perasaan itu kan begitu lemah. Ketika dia mendapat sebuah cobaan atau dia disakiti sama, maaf ya sayang, orang yang dulunya pernah ada di hidupnya, pasti akan merasakan yang namanya sakit yang luar biasa gitu. Dan kalaupun sampai putusan hakim pun tetap 3,5 tahun, ya untuk aku menunggu Gali mungkin aku belum tahu ya, belum bisa jawab. Yang jelas aku berdoa aja semoga masalah ini cepat selesai dan kita tetap sangat mendukung proses hukumnya Gali gitu, karena kan saat ini juga pasti mentalnya juga lagi drop, jadi aku juga nggak mau bicara yang makin memberatkan psikisnya dia gitu. Justru sekarang kita memberikan semangat yang kuat untuk Gali bisa kuat menjalani ini semua. Dan pastinya masih banyak kasus sebetulnya yang jauh lebih berat daripada ini gitu. Jadi semoga lah nanti tuntutan terakhir, putusan terakhir dari hakim bisa lebih bijaksana lagi. Di sisi lain, Ray Utami juga meminta keadilan lantaran dirinya adalah seorang ibu yang harus terpisah dari anaknya. Pada ulang tahunnya yang ke-33, 24 Maret lalu, hati Ray seolah luluh lantak setelah mendapat ucapan selamat ulang tahun dari putranya yang baru berusia 5 tahun. Bagi Ray, merayakan hari jadi di balik jeruji besi sangatlah berat dan butuh ketabahan ekstra. Lantas, bagaimana kesiapan mental Ray dan Pablo untuk menghadapi sidang selanjutnya? Khawatir banget, jadi aku belum tahu anak-anak seperti apa ditanganinya
ekstra perhatian atau gimana, benar-benar aku khawatir banget. Karena kan sekarang virus corona sudah menjadi pandemi di Indonesia maupun dunia. Jadi aku benar-benar khawatir anak aku, takutnya dia main sama siapa atau berinteraksi dengan siapa, walaupun di rumah kan juga mungkin ada orang-orang lain yang dia belum ngerti yang namanya social distancing kayak gimana, belum ngerti yang namanya lockdown kayak gimana. Jadi memang harus yang menjaganya memang harus butuh perhatian ekstra gitu. Kalau saya yang jaga kan pasti saya lebih tegas dan lebih lebih terarah gitu karena ibu kandungnya, dan lebih peduli dan yang lebih memahami gitu. Jadi khawatir sangat khawatir. Jadi hanya bisa berdoa lah. Mami minta doanya supaya masalah ini cepat selesai dan kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan sebelum puasa udah bisa ketemu dan lebaran kita bisa bersama-sama, dan mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan. Aku menitipkan kepada Allah anak-anakku 24 jam, tolong dijaga ya Allah, karena aku gak bisa ada di sampingnya dia. Rezeki, maut, jodohnya dia, kesehatannya dia, semua deh, suhu badannya, makannya, semua pasti Allah udah jaga. Jadi aku harus yakin, sabar dan percaya, dan aku mengucapkan terima kasih kepada orang tuaku, mertua aku, saudara-saudara yang udah ikut menjaga anak-anak aku. Karena selama di rutan, aku menitipkan kepada orang yang berbeda-beda. Hari ini dititipkan ke orang tua, besok di mertua, besoknya lagi di tetangga, besoknya lagi di saudara, karena kesibukan satu dan lain hal.